Keuangan pribadi. Apa itu latte factor? Latte factor adalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh David Page, penulis buku The Latte Factor, yang ngomongin tentang kebocoran keuangan nominal kecil yang terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun. Sebuah pengeluaran yang gak berarti dan nominalnya pun receh banget. Tapi jangan salah loh, kadang sesuatu yang kecil bisa jadi besar saat terjadi terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Sebagai ilustrasinya adalah satu cup latte yang di Amerika sonono harganya sekitar 5 US dollar. Sang penulis buku menyatakan bahwa aslinya untuk membuat latte di rumah nggak butuh uang sampai 5 US dollar. Sehingga kalau bikin di rumah kan nggak sampai segitu. Hal ini nih yang membuat kebocoran keuangan kecil setiap harinya tanpa disadari. Padahal nih, kalau orang tersebut mau menghitung ulang, uang 5 US dollar dari latte tersebut bisa dialihkannya ke investasi buat dapetin uang yang lebih besar. Mungkin banyak yang belum tahu, apa sih hubungan latte factor dengan pengeluaran lainnya. Latte factor memberi contoh bahwa sebuah pengeluaran kecil dalam jangka panjang bisa saja merupakan aset yang kamu buang. Nah, konsep dasar inilah yang mau kita gunakan dalam melihat pengeluaran pribadi masing-masing. Jadi, bukan fokus pada aktivitas membeli secangkir kopi. Karena balik lagi nih, cara setiap orang untuk memenuhi keinginannya kan beda-beda. Ada yang hobi ngopi, sehingga mana mungkin menghilangkan budget kopi dari pengeluarannya. Sementara ada yang nggak doyan kopi, sehingga konsep latte factor nggak nyambung dengan pengeluarannya. Jadi yang dimaksud latte factor di sini adalah untuk ngomongin hal-hal kecil yang tanpa sadar kamu keluarin secara rutin. Pengeluaran kayak gini biasa terjadi secara impulsif atau dengan niat baik. Padahal yang terjadi itu malah nggak termanfaatkan. Apa saja sih contoh kebocoran keuangan yang terjadi tanpa kamu sadari? Poin yang pertama, pengeluaran impulsif. Ini itu lebih karena hatimu yang pengen, bukan karena kamu butuh. Poin yang kedua, kebiasaan dengan pembenaran bahwa hidup ini singkat, enjoy while it lasts. Poin yang ketiga, nominal receh yang menurut banyak orang nggak signifikan. Jadi biarin aja deh, toh semua orang juga bayar kok. Ngomongin latte factor, beberapa hal ini bisa jadi contoh. Yang pertama, makan di luar. Argumen bahwa membeli makanan di luar lebih mahal dari memasak sendiri. Tapi dalam konteks seseorang nggak doyan masak atau terlalu sibuk untuk melakukannya. Kenapa mempermasalahkan hal ini? Maksudnya gini nih, walaupun ada hal-hal yang secara umum dikatakan sebagai pemborosan, kalau dalam hidupmu hal tersebut ternyata membantu, ya biarin aja. Kita kan gak hidup dalam cetakan yang sama halnya dengan makan di luar. Pas era GoFood versus GrabFood versus ShopeeFood, kita pikir jajan di luar dengan promo aplikasi itu jauh lebih menguntungkan daripada masak sendiri. Sehingga ngomongin makan di luar yang termasuk latte factor itu menjadi lumayan tricky. Yang kedua, langganan. Contoh kebocoran keuangan yang kedua itu adalah langganan atau subscribing. Langganan yang paling mudah kamu lihat wujudnya itu adalah orang-orang pada subscribe media digital dan berita online. Nggak cuma berita sih, kamu bisa jadi langganan Spotify, WeTV, Netflix. Dalam kondisi normal, nggak semua langganan ini akan termanfaatkan full, sehingga penting untuk mulai memfilter apa saja sih langganan kamu yang bermanfaat. Jangan sampai semua layanan kamu subscribe dan jadi mubazir. Sayang dong uangnya. Yang ketiga, biaya bank. Nah, biaya bank adalah contoh latte factor yang paling umum. Karena sifatnya kan sudah biaya wajib dari bank, sehingga mau nggak mau harus dibayarkan. Gini nih pembenarannya,
Apalagi buat nasabah bank yang belum pernah menggunakan layanan tabungan digital. Pastinya asing banget dengan gratis biaya administrasi atau biaya transfer maupun biaya top up e-wallet. Padahal nih, ini kan 2023 gitu. Era tabungan digital baru aja mulai, sehingga masih panjang waktu yang kita miliki untuk menikmati fasilitas gratisan tabungan digital. Dan nggak ada alasan untuk membayar biaya bank saat kamu bisa manfaatin yang gratisan di luaran sana. Jadi, kalau kamu masih bayar biaya bank, coba deh switch ke tabungan digital yang menggratiskannya. Emang dalam tempo singkat sih, uangnya nggak berasa. Tapi balik lagi, konsep latte factor adalah untuk menghemat dalam jangka waktu panjang, bukan? 4. Kursus online. Di era kursus online begini, semua orang pengen belajar hal baru untuk dijadikan side hustle atau sekedar skill baru. Platform yang jualan kursus online pun bervariasi dengan harga yang bervariasi. Mungkin saat membeli kursus, yang bersangkutan merasa bahwa waktunya akan tersedia serta kursus yang dipilihnya akan bermanfaat. Tapi most of the time, yang ada malah jadi hoarder kursus alias penimbun kursus. Karena ternyata menemukan waktu untuk belajar atau motivasi untuk mulai belajar nggak semudah niat saat belanja kursus tersebut. Apalagi dalam proses check out, ada perasaan senang yang memberi kepuasan tersendiri. Makanya selalu aja ada lebih banyak barang yang kamu beli daripada barang yang benar-benar kamu perlukan. Sehingga di video ini hanya ngasih tahu bahwa ada kemungkinan beberapa pengeluaran kamu masuk dalam latte factor.